Assalamualaikum Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Destipa, asal SDN Permata Biru, akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak yang telah saya rancang. Di dalam merumuskan sebuah visi guru penggerak, dibutuhkan inquiry apresiatif, supaya memudahkan kita dalam mengaplikasikan visi yang telah kita rancang. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Sebagai contoh, seperti visi guru penggerak yang nantinya akan dapat diterapkan di dalam komunitas belajar, yaitu lingkup sekolah tempat kita mengajar. Lantas, bagaimana cara kita menerapkan inquiry apresiatif? Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan metode Bagja. Metode Bagja merupakan akronim dari langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam merancang sebuah prakarsa perubahan. Adapun langkah-langkah dari sebuah Bagja yaitu diantaranya: langkah pertama yaitu buat pertanyaan utama. Langkah kedua yaitu ambil pelajaran. Langkah ketiga gali mimpi. Langkah keempat jabarkan rencana. Dan langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pada langkah buat pertanyaan utama berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada langkah ambil pelajaran, yaitu bertujuan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada langkah gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Pada tahap ini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sementara di dalam langkah atur eksekusi dapat membantu kita dalam mentransformasikan rencana menjadi sebuah kenyataan. Adapun visi guru penggerak yang telah saya rancang, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan yang dirancang, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut ini adalah langkah awal dari pertanyaan yang telah saya buat, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakannya yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dengan cara berdiskusi mengenai penerapan pemanfaatan teknologi terhadap peserta didik. Kemudian mencari referensi dan praktik baik mengenai cara meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan terakhir, mencari tahu karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik sebagai langkah awal. Di dalam langkah ambil pelajaran, saya mencantumkan beberapa pertanyaan, yaitu siapakah guru yang ahli di dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan, dan bagaimana memilih media pembelajaran melalui teknologi yang tepat guna agar dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Dan sebagai tindakan, yaitu mencari referensi tokoh guru, mencari referensi mengenai media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik, dan memilih media yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pada tahap gali mimpi, ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan supaya dapat menjawab tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Di antaranya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran? Serta, apakah ada kaitannya antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan yang dapat dilakukan di antaranya
Membuat lembar observasi tentang kreativitas belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan mencari referensi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan melakukan konsultasi dengan orang yang kompeten mengenai hal tersebut. Pada tahapan jabarkan rencana, ada beberapa pertanyaan yang saya cantumkan. Di antaranya, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam setiap pembelajaran di dalam kelas? Sementara, tindakan yang dapat dilakukan yaitu menyusun perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas belajar yang tinggi dan memajang hasil karya peserta didik di media sosial agar dapat dilihat hasilnya oleh khalayak. Pada tahap terakhir yaitu atur eksekusi dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan konsisten. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu menyusun jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya, serta menyusun rangkaian kegiatan beserta peran dari masing-masing guru sebagai orang yang bertanggung jawab dari kegiatan tersebut sehingga kegiatan dapat berjalan terus secara konsisten. Itulah dia pemaparan demonstrasi kontekstual yang telah saya rangkai. Besar harapan saya dapat mewujudkan visi guru penggerak maupun prakarsa perubahan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu dengan mengaplikasikannya ke dalam sebuah aksi nyata. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat menginspirasi ibu bapak guru hebat di luar sana. Salam dan bahagia.